Segala penyakit pasti ada obatnya. Ini sedikit penjelasan dari Ustaz Adi Hidayat. Mari sama-sama kita simak videonya. Seberat apapun penyakitnya, jangan pesimis. Ya, karena Nabi pun mengatakan setiap penyakit itu pasti ada obatnya kecuali kematian. Maka kalau diuji dengan penyakit apapun, hal pertama yang disampaikan, dikuatkan dalam diri kita, katakan Allah pasti sembuhkan. Allah pasti sembuhkan. Nah, energi yang kita hasilkan lewat kata-kata itu, yang kita kuatkan pada diri kita, itu akan merangsang bagian tubuh kita untuk mempercepat penyembuhan. Ya, yang nggak bisa kita cegah itu kematian. Ya, karena maut itu nggak akan pilih-pilih, dia nggak akan lihat. Sakitnya parah misalnya, belum tentu. Belum tentu. Ya, Anda boleh katakan ini sudah sepuh, kayaknya udah bau tanah nih, gitu kan? Tapi kata maut, dia jawab kata maut, kamu yang bau kuburan. Ya kan? Jadi dia akan pilih, dia datang kepada yang sehat, dia datang kepada yang muda, sesuai dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi yang kita harus dapatkan adalah kalimat pertama, kalau sedang sakit diuji apapun, ya, sakit gigi, sakit mata, sakit kepala, macam-macam, tampilkan kalimat ini pada diri kita. Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bahasa kitanya, Allah pasti sembuhkan. Allah pasti sembuhkan. Harus ada keyakinan, optimisme dulu. Nanti dengan kalimat itu, keadaan diri kita itu secara kimiawi itu akan berproses, muncul kekuatan, ya, muncul energi-energi yang positif. Itu membantu penyembuhan. Selain obat-obat yang mungkin ditampilkan oleh para dokter. Pasti ada, ya, gambaran itu. Karena kan ada di bab energi, kan ada energi listrik juga dalam diri kita itu. Ya, energi listrik itu tinggi. Nanti ada beberapa ayat juga yang atau hadis yang bisa kita terjemahkan. Ya, misal begini misalnya. Kalau dalam bab ada riba, ya, ada riba, ada lagi bab misalnya sentuhan yang enggak secara langsung. Yang sentuhan langsung itu menggunakan lamasa, sentuhan tidak langsung menggunakan massa. Nah, ada sentuhan yang tidak langsung, enggak langsung dilakukan, tapi ada energi listrik terpancar di situ. Sehingga memberikan sebuah getaran. Ya, kenapa pandangan itu mesti dibatasi dalam kondisi tertentu? Ada lawan jenis saling berpandangan nih. Ya, saling merasakan misalnya. Ketika berpandangan ada kondisi tertentu yang ketika frekuensinya sama, ada rasa di situ, tak ada getaran. Nah, itu dalam kondisi tertentu kalau bukan mahram dia palingkan tuh sebelum itu muncul supaya tidak terbawa pada suasana yang tidak baik. Ya. Paham gak sampai sini? Nah, ini bisa diterjemahkan secara fisika. Sama kayak begini. Nah, itu ada yang menguap tuh, ya. Nah, nanti kalau frekuensinya sama di gelombang, di bab gelombang itu, kalau frekuensinya sama bisa menguap sampingnya. Karena ketemu di satu frekuensi. Sama dengan yang ke toilet satu sampingnya bisa ke toilet. Sama. Nah, itu dalam konteks seperti ini ada kalimat-kalimat yang ditampilkan di Quran, baik ada penyakit fisik ataupun hal-hal yang melemahkan kepada diri ketika punya masalah. Misal ada persoalan kadang-kadang mulai lemah kan? Itu kata Quran, bangkitkan dirimu dengan mengatakan ini pasti selesai, pasti ada solusinya. Inna ma'al usri. Itu kalau dipakai kata-kata itu, ini pasti selesai, pasti ada solusinya. Kamu bisa, kamu bisa. Itu lain nanti responnya pada tubuh kita dengan hanya meratapi diri. Kapan selesainya ya? Kenapa harus aku? Terus dibikin status lagi yang paling menjengkelkannya itu. Ya, dibikin status di Instagram. Kapan solusinya ya Allah? Nggak jadi solusi. Nah, ini di Quran ayatnya banyak yang pakai Jepang, Korea. Dulu ada, waktu saya kecil itu ada acara Benteng Takeshi itu. Ya kan? Yang pakai apa namanya, teng-tengan dia, terus tembak-tembakan pakai air gitu kan. Saya suka lihat itu kadang-kadang, oh ini Benteng Takeshi ada begini. Tapi yang saya highlight tuh, saya masih kecil tuh, saya highlight itu satu. Ketika dia mau masuk ke situ, sudah dikatakan tuh sama hostnya, katakan kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, gitu kan. Dan itu dipakai juga oleh Korea. Ketika Jepang bikin A, itu dari TK Korea dikatakan harus lebih unggul daripada Nihon. Ya, Jepang unggul, lebih unggul daripada Jepang. Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Hyundai itu dibacanya Hyundai. Ya, jadi selalu begitu, dan itu terpacu. Nah, kita ayatnya punya itu. Sedang sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Pegang yang sakitnya. Kuatkan, Allah pasti sembuhkan, Allah pasti sembuhkan. Itulah tadi penjelasan dari Ustaz Adi Hidayat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di-share ya teman-teman.